Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin. Kita kalau terawih jarang kunut. Biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir. Dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah yang timbul, pertanyaan yang muncul mengenai kunut. Pertama tentang waktu kunut. Apakah dilaksanakan di mana saja dilaksanakannya sholat kunut, sunnah kunut, pembacaan kunut. Yang kedua adalah pada saat membaca kunut itu ada yang dibaca jahar dan ada dibaca sir. Apa landasannya dan apa yang jadi argumentasinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya tidak akan memberi fatwa ya, karena saya bukan ahli fatwa. Di sini saya hanya akan membacakan kitab yang disusun oleh ulama ahli fikih, yaitu kitab Nihayatul Zain. Ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di sini. Ya, dan di sini dijadikan sebagai satu referensi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, mungkin ada juga di referensi-referensi lain. Oke, baik, kita akan lihat di halaman 67. Pertama di sini tentang kapan kunut itu dilaksanakan. Nah, pertama, wasunah kunutun bisubhi. Jadi yang pertama, kunut itu disunahkan pada sholat subuh. Fi i'tidali rakaat tsaniyah, yaitu di i'tidal rakaat kedua. Ba'da ityanihi bidzikri rawatib, setelah mendatangkan zikir yang biasa dilakukan, yaitu yang sudah biasa, itu adalah Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Pertama itu ya. Ini khilafan li Ibnu Farkah fa innahu yaqul la yati bi dzikri. Kalau Imam Ibnu Farkah ini tidak perlu katanya membaca dulu doa Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Jadi begitu dia i'tidal, maka di situ baca langsung sunnah kunut. Itu silakan dimanapun ya. Mau yang manapun silakan. Ba'da ityanihi bi dzikri juga boleh, atau sebelum tanpa membacanya layati bizikri juga enggak masalah. Ada pendapat itu ya. Nah, dasarnya di sini masabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu lam yazal yaqnut fi akhiri subhi hatta faraqad dunya. Jadi ada dasarnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti membaca kunut subuh hatta faraqad dunya, sampai wafat ya, sampai meninggal dunia. Itu satu di sholat subuh ya. Kemudian yang kedua, wa fi i'tidali rakaatil akhirah min witri nisfi akhir min Ramadan. Jadi yang kedua, membaca kunut itu adalah di i'tidal rakaat terakhir dalam witir setengah akhir bulan Ramadan. Jadi setengah akhir itu 15 ke sana ya, 15, 16, 17 dan seterusnya. Untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu tidak dibacakan kunut dalam witirnya, dalam i'tidal rakaat terakhir witir. Tapi yang dibaca kunut adalah nisfi akhir min Ramadan. Nah, ini adalah pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Nihayatul Zain. Jadi ini pendapat ulama fikih, ya, ulama salaf zaman dulu ya, ulama-ulama terdahulu. Memang ada beberapa pendapat ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kunut itu pada witir dibaca seluruh Ramadan. Ya, seluruh Ramadan itu istihbab, jadi dianjurkan. Itu ada di dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, rangkumannya di akhir, dalam At-Tahqiq juga. Ya, bahkan di dalam At-Tahqiq itu seluruh tahun. Jadi kalau kita witir itu seluruh tahun itu disunahkan untuk membaca kunut dalam witir. Jadi tidak terbatas di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain pun
dianjurkan untuk membacakan kunut di dalam i'tidal terakhir sholat witir gitu. Jadi untuk hal ini kita tidak menyalahkan yang setengah di akhir Ramadan ataupun yang di seluruh Ramadan ataupun di semua tahun ya. Silakan, berarti itu ada dasarnya semuanya. Mau yang setahun penuh atau itu ada di tahqiq ya, Imam Nawawi juga. Ada yang di 1 bulan Ramadan ya, ada di dalam 1 bulan Ramadan, ada yang di setengah Ramadan terakhir. Ya, jadi itu ada. Jadi kita tidak mendalil atau menjadikan dasar suatu kebiasaan negara. Misalkan, loh di Mekah itu kan selalu di semua Ramadan itu selalu kunut itu di witirnya. Di witirnya selalu membaca kunut. Oleh karena itu, maka yang di setengahnya itu tidak berdasar. Nah, mohon maaf kalau ada yang seperti itu melihat dasar dari kebiasaan suatu negara. Tapi kalau sebaiknya untuk menjadikan argumentasi itu merujuk pada kitab-kitab dalil, pada kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama. Itu yang dijadikan sebagai dasar. Nah, ini adalah salah satu dasar kenapa di Indonesia ya khususnya yang bermadhab Syafi'i itu selalu witirnya itu di akhir Ramadan, di setengah akhir bulan Ramadan. Bacaan kunutnya itu ya di witir, membaca kunut di witirnya itu selalu di setengah akhir bulan Ramadan. Nah, ini karena di pesantren kan dikaji ini ya pasti alumni-alumninya memimpin para jamaahnya sehingga ya tradisi ini akan terus selalu berkembang dan selalu dijaga gitu ya. Karena ada dasarnya gitu. Ini wa fi i'tidali raqatil akhirah min sa'irin maktubah. Jadi yang kedua. Dan yang ketiga, sholat atau membaca kunut itu ya waktunya adalah fi i'tidali raqatil akhirah min sa'irin maktubah. Dalam i'tidal rakaat terakhir dari sholat-sholat fardu yang lainnya, baqiha minal khamsi, yaitu sisa dari sholat 5 waktu. Kalau yang ini linazilatin karena ada turun wabah gitu misalkan ya, ada turun musibah gitu, ada seperti sekarang ada virus corona, ini sebaiknya harus dibaca setiap sholat 5 waktu ya, pembacaannya setiap sholat 5 waktu di i'tidal rakaat terakhir. Tuh, ya itu jadi ada 3 waktunya. Ini di sini menceritakan tentang waktunya. Kemudian lafadznya saya tidak akan menjelaskan lebih banyak untuk lafadz. Ya ada Allah adait ila akhirih, ya ada wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait dan seterusnya. Nah, saya akan menjawab berikutnya untuk jawaban yang kedua, yaitu jawaban yang pertama ya, waktu pelaksanaan kunut. Ya, jadi ada 3, saya ulang, subuh, kemudian witir nisbi akhir, yang memang di sini ada perbedaan, ada yang di kunutnya itu dibaca di seluruh Ramadan, ada yang seluruh sanah, seluruh tahun ya. Atau kalau kunutnya kunut nazilah itu di setiap sholat fardu. Ya. Itu yang 3 ya, pelaksanaan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah praktek daripada kunut itu sendiri. Ada yang jahar, kemudian di pertengahan ada sir, kemudian setelah itu jahar lagi ya. Perlu diketahui sebelum itu bahwa kunut itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah doa dan yang kedua adalah sana. Sana itu artinya memuji ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah sana. Nah, hukum dasarnya sebetulnya wajah robihi ayat kunut imam istihbaban fil jahriyah wasirriyah. Hukum dasar, hukum asalnya sebetulnya kunut itu dianjurkan dibaca nyaring oleh imam. Ya, wajah robihi ayat kunut imam. Jadi hukum dasarnya dibaca nyaring. Awalnya dibaca nyaring. Istihbaban fil jahriyah wasirriyah.
itu dianjurkan baik dalam sholat jahriyah ataupun sirriyah. Sholat jahriyah itu sholat yang dibaca keras, dibaca nyaring, pembacaan Fatihahnya diantaranya adalah sholat maghrib, kemudian isya dan sholat subuh. Dan sirriyah, ya sirriyah itu adalah sholat yang dibaca pelan. Jadi di sholat zuhur ataupun sholat asar. Nah, bahkan di sholat sirriyah pun pembacaan kunut, ya pembacaan kunut itu ada harus dibaca dengan jahar. Wajah harobihi ayat kunut imam. Ya, sirriyah itu dalam sholat sirriyah. Atau di sini juga ada contohnya kaan kodo subhan. Orang yang mengkodo subuh. Kodo subuh itu karena munfarid ya, itu kan dibacanya sirriyah karena udah tulu isyams ya, dibaca sirriyah. Nah, kalau dibacanya sirriyah kodo subuh ya, kodo subuh dibaca sir. Nah, walaupun dibacanya sir, tetap istihbab anjuran untuk pembacaan kunut dibaca jahar. Ini jadi santri yang sudah patrol biasanya, kemudian kesiangan bangunnya, mohon maaf nih, ya, kalian harus membaca kunutnya dianjurkannya dibaca dengan nyaring sehingga nanti orang tidak husnudon ya ke kalian. Ini sholat, ini rajin banget nih sholat duha gitu ya. Padahal dia udah kodok subuh gitu ya. Jadi di rakaat kedua membaca kunut, ini berarti sholat kodok subuh gitu kan. Nah, awitron ba'da tulu'i syamsi ya, atau kodok witir, ada kodok witir ya. Karena saking pentingnya witir itu dan orang yang terbiasa untuk melakukan witir kemudian tertinggal itu dianjurkan kodok kan. Di situ boleh kodok witir di situ. Nah, pada saat itu pembacaan pembacaan kunutnya itu dibaca jahar. Dibaca jahar. Kemudian tugas yang kedua, karena imam ini membaca jahar, wa ammana ma'mum. Ya, wa ammana ma'muman, wa ammana ma'mumun. Lidu'ai jahron idza jaharo imamuhu, idza jaharo imamuhu. Jadi makmum mengaminkan doa, ya, doa yang dibaca nyaring ketika imam membaca kunut itu dengan lantang, dengan nyaring, ya, terdengar oleh makmum. Wa ammana makmum. Jadi makmum mengaminkan. Tapi yang diaminkan apa? Yang diaminkan adalah doa yang dibaca oleh imam. Kalau bukan doa, itu tidak diaminkan. Ya. Wasami'a dan mendengarkan ayat makmum kunutul imam. Jadi tugas makmum ini adalah mengaminkan dan mendengarkan. Ya, mendengarkan makmum makmum kunut al imam pada kunut imam. Ya. Nah, ada wamina doa salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari doa salawat yaitu salawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bagian daripada doa ya, bukan sana tapi doa yang ini. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa harus dibaca jahar ya oleh imam sekalipun itu di dalam sholat sir? Di sini ada alasannya. Wa inna matuliba minal imam al-jahru ya, minal imam al-jahru bil kunuti fi sirriyah ma anna laisat mahal jahri li anna maksuda minal kunuti ad-du'a wa ta'minul qaum alaihi. Karena pada dasarnya kenapa kunut itu harus dituntut, imam ini harus dituntut untuk membaca jahar ya, membaca kunut itu secara jahar, bahkan di sholat sirriyah yang pada dasarnya itu laisat mahalal jahri, bukan tempat untuk membacanya jahar. Li'annal maksud minal kunut ad-doa, karena pada dasarnya kunut itu maksudnya adalah doa. Dan kalau doa wataminul kaum alaihi, dan kaum-kaum atau makmum itu mengaminkan terhadap doa itu gitu. Ya. Maka fatulibal jahrul yasma'u fayu aminu. Maka jahar itu, pembacaan jahar itu diharuskan atau dituntut bagi imam untuk membaca jahar untuk liyasma'u, untuk agar para makmum mendengarkan sehingga fayu ammanu, sehingga mereka mengaminkannya. Fayu aminu, dan mengaminkan sehingga para makmum itu mengaminkan gitu ya.
Di atas itu ada wasam yang ayat makmum kunut al imam. Ya, jadi makmum itu cukup mendengarkan saja, mendengarkan kemudian mengaminkan. Tapi ada walayu aminul makmum lisana. Ya, makmum itu tidak diharuskan untuk mengaminkan lisana bagi sana, bagi yang apa namanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, lafaz-lafaz yang memuji, isinya adalah memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bal yusanu ayyakula sanaan sirran, bahkan imam pun ya di sini disunahkan ayyakula sanaan sirran, untuk membacanya itu dibaca dengan sir, wahwa min fa'innaka taqdi ila akhirih. Nah, itu lafadznya berasal dari fa'innaka taqdi wala yuqda alai ila akhirih ya. Fa'innaka taqdi wala yuqda alai itu mungkin dari yang keenam, kalau kita selalu membacanya Allahumma dini fiman hadait, ya itu doa masih ya. Tapi fa'innaka taqdi. Nah, ini mulai sana di sini. Fa'innaka taqdi wala yuqda alai wa innahu la yadillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, jadi fa innaka taqdi, astaghfiruka itu tambahannya. Fa innaka taqdi wala yuqta alai. Nah, mulai dari sana itu adalah sana lafadznya, sehingga makmum tidak dianjurkan untuk mengaminkan lafaz-lafaz tersebut. Oleh karena itu, ya, karena kita si imam mengerti kondisi makmum, sebaiknya ini bahkan di sini disunahkan untuk membacanya sana, sehingga untuk membaca sana itu secara sirron. Ya, jadi pembacaannya kalau doa itu dibaca jahar, kalau sana itu dibaca sir. Kecuali kalau makmumnya memang sudah tahu mana lafaz sana, mana lafaz doa, yaitu di situ silakan saja imam menjaharkannya gitu ya. Jadi yang menjaharkan juga tidak masalah, tapi lihat kondisi makmum. Kalau seandainya makmum di sini mengetahui ini kiranya makmum itu mengetahui lafaz doa itu yang ini, lafaz sana itu yang ini. Tadi di atas sudah ya bahwa waminad doa ya sholat, bahwa sholawat itu adalah bagian dari doa. Jadi itu diaminkan. Jangan ragu-ragu, silahkan aminkan, amin gitu ya, amin. Mendengarkan dan mengaminkan itu tugas makmum ya. Tapi untuk yang sana ini tidak ya. Nah, kalau kondisinya sudah tahu ya silakan jar. Tapi kalau tidak tahu ya sebaiknya imam membacanya sir, sehingga nanti makmum tahu nih, oh ini sedang sana ya. Fa innaka taqdi ila akhirih. Nah, lafaz-lafaz itu fa innaka taqdi sampai akhir itu adalah lafaz sana yang tidak di situ tidak pas untuk diaminkan. Oh ya yastami'u lahu li'annahu sana'un wa dzikrun la yaliku. Nah, ini la yaliku bihi ta'min, tidak pantas untuk diaminkan lafaz-lafaz sana itu ya. Tidak pas gitu ya, tidak pas untuk diaminkan di situ. Ya. Jadi di sini au yastami'u lahu li'annahu sana'un wa dzikrun. Jadi di sini makmum cukup mendengarkan. Au yastami'u lahu mendengarkan itu li'annahu sana'un. Kalau mendengarkan itu artinya kan imam membaca dengan nyaring ya. Imam membaca dengan nyaring artinya kan. Kalau yang ini kan dianjurkan dibaca sir. Ya, yang ini yusanu ayakula sanaan sirron. Di imam membaca sir, otomatis kurang terdengar oleh makmum. Akibatnya apa? Makmum cukup di situ mendengarkan atau membaca fa innaka taqdi gitu ya, dan tidak mengaminkan. Intinya di situ tidak mengaminkan. Nah, kalau imam membaca nyaring, au yastami'u lahu li'annahu sana'un wa dzikrun. Kalau imam membaca nyaring cukup mendengarkannya saja, tidak mengaminkan. Ini kan tugas di sini ya, wa ammana makmum wa yastami'. Jadi makmum itu tugasnya kan mengaminkan dan mendengarkan. Kalau imamnya membaca nyaring, maka di sini tugas makmum cukup yastami'ulah, mendengarkan saja, li'annahu sana'un wa dzikrun, karena itu adalah sana'un wa dzikrun dan zikir. Jadi itu hanya adalah sana'un itu apa bahasa Indonesianya ya, sana'un
memuji Allah, wa dzikrun dan zikir kepada Allah, la yaliku bihi ta'min yang tidak pantas untuk mengamin. Nah, wal musyarakatu aula. Kalau yang di bareng-bareng itu lebih utama. Bareng-bareng itu antara sir dengan yastamil. Jadi imam membaca sir, kemudian makmum mendengarkan saja. Cukup diam untuk mendengarkan. Karena biasanya kan masih terdengar ya, suaranya. Tapi frekuensi suaranya agak dipelankan sedikit dari yang pembacaan doa. Nah, itu seperti itu. Jadi jawaban yang kedua, ini ada dasarnya. Ya, kenapa harus dibaca jahar? Karena khawatir di sini terjadi atau makmum mengaminkan, ya, mengaminkan lafaz-lafaz sana yang sepatutnya lafaz sana itu tidak pas untuk diaminkan, gitu. Ya, sehingga pembacanya ada dua, ya, dibaca jahar dulu, kemudian dibaca sir. Nah, kalau bertanyanya ke orang-orang yang tidak tahu, ya memang tidak tahu, jawabannya tidak akan tahu, ya. Tapi kalau bertanya pada ulama ahli fikih, di sini Imam Nawawi, ya saya juga bukan ahli fikih, ya. Ini ahli fikih itu yang sudah yang menyusun kitab fikih itu melihat jawabannya kan, melihat jawabannya. Jadi mereka sudah tahu jawabannya. Kenapa di situ prakteknya ada yang dibaca sir? Karena di situ sana. Karena di situ lafaz-lafaz yang dibacanya itu adalah lafaz untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lafaznya doa, silahkan untuk dibaca jahar dan diaminkan. Kadang-kadang kan kita bacanya setelah sana juga, kadang-kadang kita berdoa tolak-tolak misalkan, ya. Jadi kunut subuh dengan kunut nazilah itu digabung, ya. Jadi ada di tengahnya setelah fa'inna kata beliau lagi itu alaihi ila akhirih, kemudian nanti ada doa lagi, Allahumma dfa'an al-bala wal waba wasyada wal mihan wal fitnah ma zahara minha wa ma batan. Nah, itu kan diterangkan lagi gitu. Sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakallahu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjawab kedua pertanyaan yang sering dipertanyakan tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.